mengerjakan sholat di awal waktu dan hukum mengerjakan sholat tidak di awal waktu sesudah kita mengetahui kebolehan tidak di awal waktu. Malam hari ini akan mengkaji tentang berbicara sunnah dan wajib. Kapan di awal waktu bagus, kapan di akhir waktu bagus. Ini akan diatur dalam agama. Far'un yundabu ta'jilu salati walau isya'an li awwali waqtiha. Hukumnya sunnah mengerjakan sholat pada awal waktu, sekalipun semodel sholat Aisyah yang ada khilaf apakah mega merah ataukah mega putih. Begitu. Jadi kita disunatkan mengerjakan sholat itu pada awal waktu, tapi wajib sholat tepat waktu. Tepat itu masih pada waktunya. Meski begitu, sunat kita mengerjakan sholat di awal waktu. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawati, jagalah oleh kalian semua solat-solat 5 waktu ini. Apa di antara makna menjaga, termasuk daripada menjaga sholat adalah menyegerakan mengerjakan sholat pada awal waktu. Pada awal waktu. Itu kategori muhafadzah ala sholat yang disuruh pada ayat hafidhu atas sholawat. Yang kedua, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, juga Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Imam Daraqutni di dalam kitab Sunan Daraqutninya, begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya, demikian pula Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, daripada sahabat Nabi ada Ibnu Mas'ud seperti di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada Ummu Farwah seperti di dalam Mustadrak Imam Hakim dan lainnya. Ditanya baginda kita Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi ditanya ayyul a'mali afdalu ya sayyidi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling tinggi di mata Allah itu? Nabi jawab dalam hadis riwayat Ummu Farwah, as-salatu li awwali waqtiha, mengerjakan sholat pada awal waktu. Kalau di Bukhari dan di Muslim bunyinya as-salatu
liwaqtiha, begitu bunyinya. Imam Tirmidzi as-salatu lima waqtiha, tapi yang paling jelas riwayat Imam sahabat Ummu Farwah as-salatu li awali waktu, mengerjakan sholat pada awal waktunya sholat. Begini saudara, kalaulah kita sebagai bos dalam sebuah perusahaan, lalu kemudian kita punya karyawan, selalu dia masuk kerja jam 7 itu sudah ada di gerbang ke kantor kita. Ini karyawan model begini, karyawan apa namanya? Karena apa? Teladan yang kayak begitu. Sebagai bos demen apa enggak? Demen. Allah begitu, demen bila orang itu mengerjakan sholat pada awal waktunya sholat. Di samping itu saudara sekalian yang mulia, di dalam hadis yang lain Imam Daraqutni meriwayatkan di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Abu Mahdura radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi wasatihi rahmatullah wa fi akhirihi afwullah. Kata Abi Mahdura, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sholat pada awal waktu nilainya dapat keridhaan Allah, sedangkan sholat di pertengahan waktu mendapatkan nilai rahmat Allah, sementara sholat di akhir waktu mendapat nilai dimaafkan Allah. Amat sangat beda nilainya antara ridho Allah dan maaf Allah. Tinggian ridho dibanding daripada maaf Allah. Karena itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallah la ridwanullahi ahabbu ilayya min afwillah. Demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ridhonya Allah lebih saya sukai, lebih saya demenin, lebih saya pengeni ketimbang dimaafin doang kagak dapat ridho. Saya pengen dapatnya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah saudara itu diperuntukkan untuk muhsinin. Ridhonya Allah diperuntukkan orang-orang yang teladan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebab apa? Sebab mengejar ridhonya Allah satu pertanda ada kecintaan Allah, ada pertanda di dalamnya ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sedangkan berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan, sedang sholat termasuk daripada kebaikan yang harus kita berlomba-lomba menuju kepadanya.
dan menjadi sebab dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbagai kebaikan. Maknanya bersegeralah mengerjakan sholat pada awal waktunya. Sedangkan saudara, maafnya Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang teledor, orang-orang yang mengentar-entar dimaafin. Ada perbedaan mencolok antara ridhonya Allah dan maafnya Allah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, di dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Kelebihan, keutamaan sholat pada awal waktu dibanding sholat di akhir waktu, meski boleh, yaitu seperti keutamaan akhirat dibanding daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kata Imamul Haddad yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, yang mana waliullah ini bergelar Ghausul Ibad. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kata beliau, wa qabihun bil mu'min an yadkhula alaihi waktu salatihi wa huwa ala syughlin min asghalid dunya wa la yatrukuhu wa yuqimu ala faridatihi. Amat sangat buruk di mata Allah bagi seorang mukmin di mana masuk waktu sholat sementara dia lagi sibuk kongres, kongko ora beres, dia sibuk pada urusan dunia, mancing, padahal waktu sudah masuk, padahal dia yakin orang mancing itu nasibnya kagak bakalan maju, sebab kalau maju kecebur dia. Benar kan? Dia tidak tinggalkan kesibukan dunianya, padahal sholat sudah masuk waktunya, lalu dia tidak mengerjakan kewajiban yang sedang dia hadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada orang waktu sholat masuk sementara dia lagi kongko, tidak ada yang dikerjakan yang sangat berfaedah pada dia, yang nanti bakal diterangkan kita di depan ini kapan kudu ditunda sholat. Amat sangat buruk. Berangkat dari mana itu orang? Berangkat daripada kelalaian dia, yang kemudian ada ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya, dan masih banyak lagi. Dan karena kurang mengenalnya tentang Allah dan sedikit gemarnya dia pada akhirat, menunjukkan lemah kecintaan kepada akhirat. Bila dia nganggur, tidak kemudian buru-buru
mengerjakan sholat. Itu begitu saudara sekalian. Karena itu dalam kitab kita diterangkan ada hadis daripada Nabi kita Muhammad, afdalul a'mal as-salatu li awwali waqtiha. Amalan yang paling tinggi adalah sholat pada awal waktunya. Apa maksudnya awal waktu itu? Bagaimana cara mengerjakan di awal waktu ini? Mana kategori awal waktu? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Begitu juga Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Juldan di dalam kitabnya Fathul Andam yang disebut menyegerakan awal waktu itu bisa hasil dengan mana kita sebagai muslim sedang sibuk mengerjakan sebab-sebab mengerjakan sholat, sehingga dengan dia azan, dia wudu, dia ini, kalau biar gampang awal waktu itu ya kira-kira di 20 menit pertama dari masuknya waktu masih masuk disebut awal waktu. Sudah awal waktu begitu, masih begitu, nggak apa-apa yang kayak begitu. Walau insyaAllah ada pendapat ulama bilang kalau isya sunat ditunda tanggal 9 mulai sholat berdasarkan hadis Imam Bukhari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibu an yuakhira al-isya. Adalah Rasulullah SAW amat sangat menganjurkan menunda sholat Isya. Ini dijawab oleh ulama adalah Nabi selalu menyegerakan waktu, meski Nabi menganjurkan tidak buru-buru, biar ada nafas dulu. Kayaknya kalau Ramadan pas gitu hadis, ada nafas dulu. Sebab ada muslim dengerin adzan waktu maghrib ira, alhamdulillah, tapi pada waktu dengar adzan isya astagfirullah, bisa aja, mana belum merokok lagi habis makan. Begitu. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Aduh, yang tidak berbaju apa ya? Itu begitu. Satu, dua, wa ta'khiruha an awwalihi, meskipun sunat mengerjakan sholat di awal waktu, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ada waktu-waktu tertentu di mana sholat sunat ditunda dari awal waktu. Artinya di awal waktu kurang gede ganjarannya dibanding di akhir waktu, di tengah-tengah waktu. Yang bagaimana? Begini, saudara, bila kita sholat pada awal waktu, adzan sendirian, emang yang adzan kita, yang qomat kita, imam dan makmum kita juga, jadi emang sendiri. Awal waktu sendiri, dohor jam 12 sendiri. Tapi kalau jam 1 bakal berjamaah. Begitu. Karena teman-teman kita udah pada keluar tuh dari kantornya jam 1. Begitu. Emang jadwal schedule-nya isomat jam
1. Begitu. Ada isoman, ini beda. Kelebihan N ini, begitu. Itu beda. Istilah isoma sama isoman, begitu. Bagaimana nih di awal waktu sendiri? Tapi kalau jam 1 berjamaah, mana yang paling tinggi di mata Allah? Apakah sendiri demi mengejar fadilah waktu ibadah, ataukah mengejar jam 1 fadilah yang berurusan dengan hakikat ibadah? Apakah mengejar nilai plus waktu, ataukah mengejar nilai plus hakikat sholat? Begitu, mengejar berjamaah. Maka jawabannya lebih didahulukan mengejar berjamaah walaupun tidak di awal waktu dibanding di awal waktu sendiri. Kata Fathul Mu'in, wa takhiruha an awalil waqti litayakkuni jama'atin asna'ahu wa in fakhushat takhiru ma lam yadhiqil waqt. Apa artinya? Hukumnya sunnah, ganjaran gede di mata Allah menunda sholat daripada awal waktu dengan alasan bila di awal waktu sendirian, tapi bila jam 1 berjamaah. Alasan berjamaah ini yakin, iya, karena yakin bakal berjamaah kalau jam 1. Masalahnya bukan jam 1 ada jamaah, itu adalah jam 2. Walaupun jam 2 berjamaahnya dibanding di awal waktu sendirian, masih tinggian jam 2 berjamaah. Tapi berjamaahnya jam 3 kurang 1/4. Ini sudah mepet banget. Masih mending awal waktu dibanding bakal berjamaah tapi jam 3 kurang, bentar lagi asar. Bila kayak dari mana dalilnya? Li'annal fadilata al-muta'alliqata binafsil ibadah afdalu minal fadilatil muta'alliqati bizamanil ibadah. Karena nilai plus yang berhubungan langsung dengan sholat yakni berjamaah, hal itu lebih tinggi, lebih luhur, lebih diprioritaskan, lebih dicintai oleh Allah ketimbang mengedepankan nilai plus awal waktu dengan catatan sholatnya sendirian. Bagaimana kalau awal waktu berjamaah, kalau jam 1 sendirian? Itu sih jangan ditanya. Lebih tinggi? Iya itu. Gak usah ditanya yang kayak begitu. Ini berbicara nilai plus. Jadi bila kita yakin jam 1 bakal berjamaah dibanding kita sholat duhur jam 12, tinggian ganjarannya jam 1 berjamaah. Karena awal waktu dapat ganjaran gede awal waktu, tapi ganjarannya itu maka aksara fi'lan kana aksara fadlan. Begitu. Jadi nilai ganjarannya enggak kebalan. Kedua, punya dugaan kuat. Kalau kita juga kaya-kayanya kalau di jam 1 mau udah orang kumpul nih di masjid jam 1. Tapi kalau tank begini nih jam 12 panas begini, kayaknya orang nggak ada. Jam 1 mah ada pada. Itu punya dugaan kuat. Kalau yakin
75% sampai 100%. 100% tuh yang yakin. Bila angkanya 75%, ada jamaah jam 1. 25% mungkin tidak ada. Artinya kemungkinan kecilnya enggak ada. Kemungkinan besarnya ada jam masih sunat sholat ditunda dibanding di awal waktu. Begitu. Dengan catatan tidak mepet asar. Ketiga, bagaimana kalau ragu-ragu, enggak yakin? Ini sholat awal waktu sendiri, jam 1 ada jamaah, nggak tahu udah di hati kita. Ada orang apa kagak ini kalau jam 1? Enggak punya pikiran feeling bakal banyak orang. Udah waktu aja. Enggak sunat ditunda bila di awal waktu sendiri dan di akhir waktu sendiri juga. Masih tetap tinggian awal kalau sendiri. Tapi kalau naik punya dugaan kuat jam 1 berjamaah masih tinggian jam 1. Kalau punya yakin apa lagi? Begitu. Kemudian pertanyaan lanjutannya, bagaimana di awal waktu berjamaah, di tengah-tengah waktu biar gampang jam 1 dhuhr berjamaah, dua-duanya berjamaah. Awal waktu berjamaah, jam 1 berjamaah. Cuman yang bingung kalau awal waktu 2 orang doang, kita sama merbot 2. Kalau awal waktu, kalau jam 1 mah rame, ada barang orang 10-an atau 100-an begitu. Kalau tadi 2, 10 lah. Tinggian mana? Karena sama-sama berjamaah, cuman selisihnya pada jumlah jamaah. Maka jawabannya, wal jama'atul qalilatu awalal waqti afdalu minal kasirati akhirah. Sholat berjamaah di awal waktu, jumlah makmumnya dikit, masih lebih tinggi di mata Allah dibanding sholat berjamaah jumlah makmumnya banyak tapi di akhir waktu. Tidak usah mikir banyak, sebab berjamaah itu dilihat, makin banyak jamaah makin tinggi ganjarannya. Begitu. Bagaimana berbenturannya sunat sama wajib? Maka kalau sunat sama wajib, fal fardu afdal minan nafli dalam kaidah fikihnya. Yang wajib itu enggak dilawan dengan yang sunnah. Sehingga bagaimana kalau kita haji, karena mobilnya macet, jalanan dari Mekah menuju Arafah, mana supirnya supir tembak, kadang dari Sudan belajar nyupir untuk jamaah haji biasa itu, yang kayak begitu, ndak ngerti jalan. Mungkin juga di sini ya tukang nyasarin orang, jadi di sononya disasarin. Kata orang kan begitu biasanya. Enggak begitu padahal, karena supirnya kagak ngerti jalan, kayak mobil. Jadi supirnya nggak ngerti jalan. Ini kalau kita ngajar sholat isya, nanti keburu kesubuhan. Sedang waktu wukuf itu daripada dhuhr sampai terus sebelum terbit fajar, adzan subuh. Itu waktunya. Ini bisa kesubuhan ini. Wukuf lewat. Kalau orang gak wukuf di Arafah, hajinya enggak sah.
tahun depan wajib qadha. Dari mana ke duitnya? Kalau nggak sampai wukuf di Arafah. Kalau kita ngejar sholat isya, bakalan berhenti bisnya, mana kencing, mana ibu lama lagi. Begitu. Ini bakal ketinggalan wukuf di Arafah. Tapi kalau sholat isyanya dihentar, wukuf keburu. Makanya kan kalau orang sakit aja ada namanya safari wukuf. Saking pentingnya kudu wukuf di Arafah, sebab Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Orang haji itu rukun yang tertingginya wukuf di Arafah. Bila kasusnya kayak begitu, wajib hukumnya sholat isyanya dihentar-hentar, sholat isyanya, demi supaya keburu wukuf di Arafah. Keburu wukuf di Arafah. Begitu, wajib. Kenapa? Karena kalau qadha haji ribet, berat, susah. Kalau qadha sholat masih ringan. Bila berbenturan mafsadat yang muncul besar dan ringan, ambil yang mafsadatnya ringan. Idza ta'aradal mafsadatani ru'ya akhaffuhuma mafsadatan. Bila ada dua hal negatif berbenturan, maka ambil yang terkecil negatif. Begitu. Contoh, ini orang kena penyakit gula. Kalau dibiarin saja kakinya, ini mati. Tapi kalau dipotong kakinya, ini penyakit ini sembuh. Dia hidup, tapi kaki kurang. Begitu. Milih mana? Maka agama bilang potong kaki demi sehat, dibanding kakinya dibiarin saja membusuk terus, yang tidak lama lagi bakalan mati. Potong kakinya. Itulah amputasi. Hukumnya apa? Dilihat. Kalau bakalan enggak diamputasi mati, kalau diamputasi dalam teori dokter hidup, potong kakinya. Terus sudah dipotong nih kaki, diapain? Kubur. Bungkus, kubur. Enggak mesti di tanah kusir, depan rumah boleh. Yang penting bungkus, kubur. Udah dikubur, ditahlilin enggak usah. Orangnya masih hidup bisa tambah don dia. Gitu. Kalau ditahlilin, udah seminggu mati tuh orang. Kaki yang udah dikubur disatuin enggak usah. Ya, kaki di Jakarta, badan di Jawa, nggak apa, ya, nggak mesti harus disatuin, kali lagi duit lagi ya, nggak mesti. Begitu sholat. Kalau bakal wukuf ketinggalan, kalau kita ngejar isya, tapi kalau kita ngejar wukuf isya bakal ketinggalan. Dua mafsadat, sholat isya keluar dari waktu dosa, wukuf keluar dari waktu dosa. Tapi dampaknya ribetan wukuf. Biarin, wajib sholat isyanya keluar dari waktu, enggak apa-apa. Yang penting bisa wukuf. Sebab isya kalau udah lewat, ntar siang bisa diqadha. Tapi kalau haji luput wukufnya, ntar siang diqadha. Kalau bisa kudu tanggal 9 Dzulhijjah lagi. Kapan? Tahun depan. Itu juga kalau ada duit. Nah kan kagak ada. Kemarin aja nyekolahin PPKB ya kan. Ini utang lagi. Emang ada yang kayak begitu? Ya kali. Nyengirnya curiga saya. Yang ketiga, yang keempat, hukumnya nih, bagaimana kalau nyelamatin orang karena banjir mendadak.
banjir. Begitu gara-gara bendungan Sindang gelap jebol banjir. Begitu Bapak. Ini orang nih hanyut di kali. Kalau buat tolongin bisa lewat sholatnya, keburu asar. Tapi kalau buat sholat, nih orang bakalan mati. Yang mana yang harus diambil? Sama. Biarkan sholat itu lewat. Yang penting orang yang haram ini selamat. Begitulah agama. Jadi sehingga saudara dari kajian ini betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Kayak dokter tadi dengar azan, Allahu Akbar. Sorry, ini perintah Allah. Pada perut udah dibelek lagi. Gua mau duluin Allah daripada lu. Ini perintah Allah masalahnya. Modal. Ini dokter dosa dia. Maka sholat itu tidak bisa kita mengomentari orang lain, tapi di mana posisi kita dari Islam itu. Begitu. Bila kata dokter ini jam 1 kelar, dia ganjaran gede jam 1 rapihin dulu operasi. Biarin yang ada. Begitulah orang yang ngaji di majelis. Dengan azan dia, bagaimana kajian belum rapi, terusin kajian lebih tinggi ganjarannya daripada sholat awal waktu. Sebab sholat awal waktu hukumnya ngaji enggak bisa lawan yang wajib ngalahin yang sunnah. Enggak ketemu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, waktu ada seorang muridnya, ada juga yang nyontoh model murid Imam Ahmad ini satu orang. Lagi ngaji Imam Ahmad, dengar azan di masjid sebelah, lekarnya diberesin. Kata Imam Ahmad, ya fulan, malladhi qumta ilaih bi afdala mimma alladhi kunta fi. Muridku, Anda yang mau paranin menuju sholat tidak lebih tinggi di mata Allah dibanding Anda yang sedang kerjakan. Bahasa kitanya, masih tinggi yang Anda terusin ngaji dulu dibanding Anda tutup lekar lalu sholat. Sebenarnya itulah Rasulullah SAW. Begitu Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maghrib jam 6 sampai jam 6:15 masih ceramah. Ya Ahmad, maghrib jam 6:15 masih ceramah. Ada yang teriak, "Woi maghrib!" Imam Ahmad, siapa itu? Ana lebih tahu tentang ajaran Rasulullah. Ana tahu bagaimana Nabi ngajar. Jangan teriak. Jangan teriak. Sotoy. Ibnu Abbas begitu. Ada aturan Islam. Kapan sunnah awal waktu, kapan sunnah menunda dari awal waktu, bahkan kapan wajib menunda walaupun waktu habis. Ada aturan-aturan dalam agama. Inilah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada orang modelnya begini, maka bilalah kita jadi supir, kita dengar ada dari samping tol, Allah bunyi, sorry bos, grab kita, nanti gua mau sholat dulu, tabrakan. Enggak begitu cara berislam yang diajarkan oleh Rasul. Ada bagian-bagian yang mana disuruh begini, yang mana disuruh begini, yang mana disuruh begini. Termasuk kita yang suka jagain sholat Jumat, kan suka ada di kantor-kantor itu sholat Jumat. Itu sabar dulu. Begitu kayak polisi, jaga dulu. Begitu itu udah gua sholat dulu, udah biarin motor hilang ke di parkiran. Ya nggak begitu. Anda nanti sabar. Begitu di Arab tuh orang sholat polisi
muter jagain. Yang maksudnya kagak. Dia jadi ntar ada waktu bagian-bagian. Begitu jadinya aja yang mikirin soal. Jangan sampai khotib lagi khutbah geresek. Ini pengurus masjid nggak ngerti yang urusan markotnya ini. Kita harus paham dalam agama. Ditata dan diatur. Inilah indahnya ajaran Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segini aja dah kajian kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan.